Diduga ketakutan mendengar suara sirine, ratusan ekor sapi berlarian di tengah jalan hingga menabrak puluhan motor dan mobil yang melintas di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan motor dan mobil ringsek dan rusak parah usai terinjak kaki sapi. Lari kemarin, ada sapinya yang mengamuk. Oh, dia mati nih, Ja. Dia dulu. Putar balik. Mati nih. Pukul dong. Video amatir warga merekam saat ratusan ekor sapi berlarian dan menabrak puluhan pengendara motor dan mobil saat melintas di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nggak mau masukkan dah, tapi harusnya kembali nih ke sana. Pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat motor miliknya diinjak ratusan ekor sapi. Tak hanya itu, beberapa mobil pengendara yang sedang terparkir ikut tertabrak sapi hingga ringsek pada bagian pintu dan spion. Diketahui rombongan sapi baru saja pulang dari sekitar tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Antang. Tiba-tiba terdengar suara sirine pemadam hingga ratusan sapi panik dan berhamburan di tengah jalan. Ada pemadam, kasih bunyi sirenenya. Saya putar balik, baru sampai sepinya itu. Semua mobil yang ditabrak. Sebelumnya, ratusan ekor sapi terpaksa melintas di Jalan Poros Tamangapa Raya lantaran jalur yang setiap hari dilalui terkena dampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penggerebekan dilakukan karena tempat tersebut dijadikan sebagai markas prostitusi. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga lokasi ini dijadikan tempat prostitusi online dan bahkan sempat viral di media sosial. Sebenarnya selama ini kan kita udah pasang spanduk, udah berbulan-bulan pemberitahuan lewat mulut, lewat ini surat menyurat, istilahnya kan kita sebagai lingkungan udah bergerak ya. Cuman kayaknya nggak ada tindak lanjut, nggak ada respon dari penghuni atau pengelola. Terpaksa malam ini kita warga ada sepakat untuk bergerak, untuk istilahnya penggerebekan apa gimana ya. Jadi biar nggak ada kesananya, biar jerak aja istilahnya. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara itu 7 orang diamankan dan dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke pihak jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit Pati Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Hadir? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu seperti apa perkembangan kasus ini? Apa sebenarnya penyebab kematian sang tahanan? Dan bersama kami telah terhubung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan. Selamat malam Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pak Gideon, ini gimana? Apakah memang kepolisian tidak
menampik adanya kekerasan saat penangkapan korban. Dan dari pemeriksaan terkini, apakah memang ada kesalahan prosedur pada saat penangkapan? Kami tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang terjadi pada saudara almarhum BS. Karena memang dari hasil visum et repertum, dari otopsi, juga ditemukan adanya kekerasan tumpul pada tubuh korban. Di antaranya di bagian wajah dan di pendarahan di otak. Dan itu kemudian kami menyimpulkan bahwa ada dugaan indikasi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami. Lalu kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 personil Polrestabes Medan, Satreskrim, yang melakukan upaya paksa atau penangkapan pada saat itu. Dan terhadap yang bersangkutan sudah kita lakukan patsus atau penempatan khusus. Kalau analoginya dalam pidana umum ya penahanan sementara begitulah untuk patsus. Dan kemudian karena keluarga korban juga membuat laporan polisinya di Polda Sumut, baik dari pelanggaran kode etik yang dilaporkan di Propam Polda Sumut maupun dugaan pidana umumnya yaitu 351, maka selanjutnya tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh Bid Propam Polda Sumut. Demikian pula dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan polisi di Polda Sumut akan juga diteruskan dan dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Demikian, Mas. Pak Gideon, apakah memang kekerasan yang terjadi ada pemicunya atau memang pada saat penangkapan ada perlawanan atau ada stimulus lainnya sehingga terjadi kekerasan? Ini memang harus kita klarifikasi. Kita klarifikasi keterangan di para saksi yang ada di TKP, keterangan teman-teman dari saudara almarhum BS yang di TKP, yang ada 2 orang yang kemudian kita lakukan pengamanan juga, termasuk juga mungkin kalau ada video-video amatir, karena memang di lokasi kami sudah ke TKP, tidak ada CCTV yang mengarah ke TKP, ke arah lokasi. Maka kalau ada video amatir kami juga sangat bersyukur untuk membuat terangnya persoalan. Tetapi memang informasi yang awal dan itu juga diakui oleh keluarga korban, istri korban dalam hal ini, menyampaikan bahwa berawal dari minuman tua. Kalau di Medan ini agak banyak warung tua. Nah, kemudian warung tua ini saudara BS juga ada di sana dengan beberapa rekannya, minum tua, kemudian nyetel musik keras-keras, kemudian ada perselisihan dengan tetangga-tetangga di sana. Tapi kebetulan salah satu tetangga yang langsung berdekatan adalah mertua dari anggota kami, Ibda ID ini, sehingga muncullah persoalan di sana. Dan kemudian pada saat proses penangkapan, si Ibda ID ini juga memang membawa anggota kami, ya. Kemudian saudara BS juga ada rekan-rekannya juga. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, didalami dalam penyidikan nantinya. Oke, berarti memang situasi yang kurang terkontrol begitu ya, yang akhirnya memaksa adanya tindakan kekerasan. Lalu apakah selain beberapa anggota yang sudah diperiksa, apakah juga polisi memeriksa pihak lain yang bisa saja misalnya ikut terlibat dalam kasus ini? Tentu untuk menguatkan terangnya peristiwa, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tetangga, beberapa orang yang ada di TKP pada saat itu. Kemudian juga dengan penyidik kami yang menerima penyerahan para 3 orang yang diamankan tadi ke Mapolrestabes. Oke, Pak Gideon, saya mau sedikit mengklarifikasi. Jadi memang ketika kejadian itu terjadi hingga ada pelaporan, memang itu adalah laporan dari masyarakat atau sebenarnya kronologisnya seperti apa tepatnya, Pak Gideon? Ini kan terjadi antara kebetulan anggota Polri, anggota kami, dengan saudara almarhum BS. Jadi tidak ada masalah. Maksud kami tidak ada masyarakat yang melaporkan. Dan konteks itu memang kejadiannya mungkin terlalu cepat pada saat proses penangkapan awal.
upaya paksa awal memang tidak ada administrasi penyidikan karena identitasnya adalah tertangkap tangan. Bahwa ada yang membawa senjata tajam. Maka kemudian itulah dilakukan tindakan awal. Nah, kemudian setelah dibawa ke Mapolrestabes, Saudara Ibda ID membuat laporan polisi pengancaman dengan kekerasan. Tapi itu kan kemudian menjadi pendalaman dalam penyidikan internal kami maupun penyidikan di Krimum nantinya. Lalu kemudian masih ini Mas berkaitan dengan status tahanan. Sebetulnya belum tahanan karena belum 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan interogasi di Polres. Kemudian pada hari Rabu kurang lebih pukul 15 itulah setelah muntah-muntah almarhum dibawa ke rumah sakit. Kemudian meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih pukul 11. Apa sanksi terberat yang bisa dikenakan kepada terduga pelaku ini, Pak? Kalau itu kami harus menunggu sidang kode etik. Tetapi di awal kebijakan pimpinan juga dan ini juga menjadi komitmen buat kami harus clear dalam melakukan penegakan hukum. Karena itu di langkah awal juga kita sudah melakukan upaya yang cukup serius menurut saya dengan melakukan atau penempatan khusus di ruangan tertentu dalam proses awal sekalipun ya untuk melakukan interogasi pemeriksaan awal itu kami sudah melakukan itu. Artinya sudah mengekang keberadaan anggota kami dalam proses pemeriksaan. Baik, Pak Gideon, terima kasih atas kesediaan waktunya bersama kami. Kita apresiasi jika memang kepolisian tetap tidak timbang pilih dan tetap memberikan konsekuensi hukuman jika memang terduga pelaku ini terbukti bersalah. Terima kasih atas waktunya. Di masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai calon penumpang. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian tahun baru. Sementara itu, hari ini sebanyak 24.423 calon penumpang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuju sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Diketahui para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang cukup terjangkau. Sementara itu memasuki akhir pekan pada libur Nataru, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek mulai padat. Nampak kendaraan pribadi dan bus mendominasi ruas tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan dari arah Jakarta diprediksi terus meningkat. Guna mencegah ketersendatan kendaraan, rekayasa arus lalu lintas kontraflow akan diberlakukan mulai 28 Desember hingga 1 Januari. Untuk mengetahui situasi terkini di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di sana. Hilmi, bagaimana arus lalu lintas di lokasi Anda hingga saat ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, kalau malam ini di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 19, ini bisa dibilang masih cukup lancar dan juga ramai, bahkan bisa dibandingkan jika dibandingkan dengan sore hari tadi, ini sedikit lebih padat jika dibandingkan dengan sore hari tadi. Dan untuk saat ini pun kendaraan pribadi yang mengarah dari Jakarta menuju ke Cikampek ini masih mendominasi, kemudian diikuti juga oleh sejumlah kendaraan bus antar kota, antar provinsi, kemudian
dan untuk saat ini juga kendaraan berat seperti truk dan juga trailer ini masih mendominasi di ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kilometer 19. Dan memang untuk malam hari ini diperkirakan jumlah kendaraan khususnya kendaraan pribadi yang mengarah dari Jakarta menuju ke Cikampek ini akan semakin meningkat mengingat besok sudah mulai masuk akhir pekan dan juga libur panjang tahun baru. Dan jika kita melihat data memang sepanjang libur Natal dan juga tahun baru yang dimulai pada tanggal 19 Desember 2024 ini total kendaraan perharinya yang menuju yang dari arah Jakarta menuju ke Bandung melalui tol Kalihurip Utama ini mencapai 20 hingga 25 ribu kendaraan perharinya. Sedangkan kendaraan dari Jakarta menuju ke Palimanan, ke Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini bahkan mencapai 25 ribu hingga 30 ribu kendaraan perharinya. Dan untuk hari esok yakni 28 Desember 2024 diperkirakan jumlahnya akan kembali menaik karena memang pasca Natal ini jumlah kendaraan yang melewati ruas tol Jakarta Cikampek ini sedikit menurun. Dan untuk saat ini pun, untuk hari ini pun pihak dari Jasa Marga dan juga Korlantas Polri ini tidak memberlakukan sistem rekayasa kontraflow karena memang untuk hari ini ruas tol Jakarta Cikampek masih terpantau ramai lancar. Namun untuk hari esok diperkirakan akan mulai kembali dilakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow di mana untuk dari arah Jakarta menuju ke Cikampek ini akan diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sedangkan untuk dari arah Jakarta, maksud kami dari arah Cikampek menuju ke Jakarta ini akan diberlakukan mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Namun tentunya rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini akan diberlakukan situasional melihat jumlah dan juga volume kendaraan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan untuk besok pun tanggal 28 Desember 2024 maksud kami dan juga 3 Januari 2025 mendatang nantinya akan ada diskon tarif tol sebesar 10% untuk semua golongan kendaraan. Dan kami terus mengimbau kepada para pengendara yang ingin melakukan perjalanan melalui ruas tol Jakarta Cikampek ini untuk tetap waspada, untuk tetap perhatikan kondisi tubuh Anda dan juga kendaraan Anda untuk tetap fit tentunya dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cikal kembali ke studio. Baik Hilmi, terima kasih atas laporan Anda dari kilometer 19 ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami ajak Anda melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni dari Pospol Taman Safari Bogor, Simpang Dago Bandung, kawasan Malioboro Yogyakarta, dan Simpang Empat Tohpati Bali. Pertama-tama kita akan pantau dulu gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah Pospol Taman Safari. Ya, di mana kita lihat situasi lalu lintasnya lengang dari kedua arah, memang nampak lebih ramai, cenderung ramai untuk arah yang dari Cianjur ke Jakarta, sementara arah sebaliknya nampak lebih lengang. Meski begitu memang di lokasi ini perlu diperhatikan untuk jam-jam kepulangan Anda menuju lalu lintas ini karena rawan kemacetan. Kemudian kita beralih ke gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah Gereja Gildago Bandung, Jawa Barat. Terpantau dari kedua sisi nampak ramai lancar di Gereja Gildago Bandung ini meskipun memang kawasan Dago adalah salah satu simpul kemacetan ketika musim libur. Tapi kita lihat saat ini kondisinya ramai lancar. Kita lanjutkan pemirsa pantauan di gambar sisi kiri bawah itu di kawasan Malioboro Yogyakarta. Kita lihat di jam yang sama kemarin juga sama situasinya seperti ini. Malioboro memang selalu dipenuhi oleh wisatawan. Kita lihat wisatawan yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan ini masih nampak memenuhi kawasan wisata Malioboro Yogyakarta karena memang sebagai ikon tempat wisata di Yogyakarta. Tentunya juga harus memperhatikan jam-jam tertentu ketika akan mengakses kawasan Malioboro. Dan terakhir kita lihat di gambar kanan bawah televisi Anda adalah Simpang Empat Tohpati Bali, di mana situasinya ramai lancar. Ya, meskipun kita juga harus tetap memperhatikan keselamatan karena masih dalam momen libur Nataru, wisatawan masih berada di kampung halamannya masing-masing.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Instruksi diberikan buntut maraknya pemalakan di kawasan tersebut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Saran kita di awal adalah seikhlasnya. Ya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga isi. Video aksi pemalakan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Seorang joki pemandu jalur alternatif meminta wisatawan untuk membayar jasa pengantaran yang tidak wajar, yaitu Rp800.000. Padahal awalnya joki tersebut tidak mematok tarif dan bersedia dibayar seikhlasnya. Masih gitu dari orang tua. Saya juga nggak mau lah. Peningkatan pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru membuka celah perilaku oknum-oknum nakal yang mencoba mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak aksi-aksi pemalakan tersebut. Ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan melaksanakan puncak akhir tahun menuju ke jalur-jalur wilayah wisata yang banyak sekali yang ada di Jawa Barat. Razia terhadap joki dan juru parkir liar khususnya di kawasan Puncak akan terus dilakukan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga yang ingin menghabiskan waktu liburan. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Puluhan awak bus pengangkut libur Nataru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin tersebut dilakukan untuk memastikan awak bus bebas pengaruh narkotika. Puluhan awak bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin melibatkan puluhan personel dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap awak bus yang hendak berangkat dari Terminal Giwangan, Yogyakarta wajib menjalani tes sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang moda transportasi darat, khususnya bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru. Kita ingin meyakinkan bahwa para awak pengemudi kendaraan umum yang melayani masyarakat dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul mereka tidak dalam pengaruh narkoba, sehingga jika mereka tidak terpengaruh narkoba, semoga keselamatan masyarakat dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru ini bisa kita wujudkan bersama. Dalam tes urin ini, petugas memeriksa kandungan zat terlarang. Hasilnya seorang staf PO bus dinyatakan positif. Saat diperiksa, yang bersangkutan mengaku bukan pengemudi dan mendapat obat secara resmi dari resep dokter jiwa. Sementara itu, pihak BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memantau dan mengawasi awak bus dengan pelaksanaan tes urin tanpa pemberitahuan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat hunian di Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Api yang cepat membesar pun membuat panik warga. Kobaran api membumbung tinggi saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dan 45 personil dikerahkan ke lokasi. Pemadam lagi di jalan. Ayo dibantu dulu, dibantu bapak-bapak. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api di lokasi kebakaran.
Warga yang tak kuasa melihat tempat tinggalnya terbakar pun menangis histeris. Diduga kebakaran yang melahap 13 rumah kontrakan ini terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.